اللهم ربنا علمنا ما لم نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا تأويل إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم واجعلنا من عبادك المخلصين. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Guru-guru mataku yang terhormat, yang putra dan yang putri, ikhwan dan yang akhwat, ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, atas izin dan kehendak Allah kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita masih normal, alhamdulillah. Kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, dan juga masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, bisa meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Dan lebih daripada itu, Allah masih memberi kita taufik sehingga kita juga masih bisa melaksanakan ritual ibadah kita hari-hari, ya, sembahyang berjamaah dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya sekalian. Ustadz dan ustazah yang berbahagia, juga ibu-ibu mungkin di belakang yang ikut di dalam upgrading ataupun mungkin karakter building gitu ya, masalah pokoknya ikut dalam majelis pada siang yang berbahagia ini. Siapa yang selain guru? Ibu, coba lu laki tunjuk tangan, boleh? Yang selain daripada guru, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ini yang 6 orang ini apa ibu ini? Sebagai apa? What are you doing here? What is your job? Sebagai apa ibu? Ada yang sebagai bantu memasak untuk anak-anak. Ada sebagai apa lagi? Hah? Ada sebagai yang bantu laundry untuk anak-anak. Ada apa lagi? Habis? Dua saja. Ada yang bantu untuk masak dan ada yang bantu untuk cuci pakaian ibu ya, mempersiapkan pakaian santri ya. Nanti dua ini saja dua. Ada yang pergi bantu belanja juga, alhamdulillah. Jadi ada 3 profesi lah. Dan semua profesi ini pasti terkait dengan pendidikan dan pelayanan di mataku ini ya. Jadi saya diminta untuk menyampaikan profil daripada guru-guru mataku. Jadi profil ini apa kita bilang, simat ya, atau apa, khasais atau mumayyizat ya, atau apa lagi. Jadi syakhsiyah ya, terserahlah namanya. Jadi yang akan kita sampaikan ini nanti, ini beberapa poin saja. Nanti yang di belakang nanti bisa dikaitkan juga dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi ini, dan profil yang kita sampaikan di sini sebenarnya bukan hanya profil untuk guru mataku, tapi saya meyakini bahwa profil yang kita sampaikan ini sebenarnya inilah standar standar minimal ya. Jadi standar minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang terlibat di dunia pendidikan. Itu standar minimal ya. Artinya masih ada hal-hal lain di luar daripada apa yang kita sampaikan.
namun sekurang-kurangnya ada pada apa yang kita sampaikan. Jadi minimal seorang guru itu harus memiliki beberapa hal yang akan kita sampaikan. Dan memang secara umum tidak mudah Bapak Ibu untuk kemudian kita menjadi seorang guru, ya. Jadi guru ini sesungguhnya ini sosok yang sempurna sebenarnya. Hanya bicara guru gitu ya, sosok yang sempurna. Karena guru ini kalau dalam Islam itu yang pertama sekali menjadi guru itu Nabi. Jadi Nabi ini seorang figur guru ummah. Jadi guru itu ya seperti Nabi, kira-kira begitu. Sehingga di dunia Indonesia ini pun di dunia ditanyanya nanggronya ketika disebutkan guru, guru itu digugu dan ditiru. Ya. Jadi guru itu tauladan, gitu kan? Guru itu dia sosok makhluk yang sempurna. Jadi dia adalah role model, gitu. Jadi bagi orang yang dia gurui, jadi makanya sebenarnya tidak mudah untuk seseorang itu berpredikat guru. Nah, jadi guru ini nanti mungkin ustadz, ya, muallim, macam-macam lah namanya, kan? Jadi mudarris dan seterusnya. Jadi tidak mudah sebenarnya, tetapi tidak mudah ini bukan berarti mustahil, tidak. Nah, jadi sesuatu juga yang bisa dicapai oleh siapapun, walaupun ya tidak mudah. Dan karena tidak mudah ini, bagi orang yang bisa berada di level guru, nah maka dia nanti mendapatkan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan. Ya, jadi baik dari Allah maupun dari manusia begitu. Jadi nah keistimewaan-keistimewaan seorang guru. Dia punya banyak hak, kan? Punya banyak hak. Nah, jadi saya tidak akan berbicara tentang keistimewaan guru, ya, kelebihan-kelebihannya, tapi kita langsung saja masuk ke materi karena memang waktunya pendek, tidak panjang. Jadi janjinya jam 2, saya datangnya terlambat. Jadi lu lunjak dari kampus, ya. Jadi ada banyak kegiatan mulai dari tadi pagi sampai, jadi lu tebit jam 14:01. Lu telepon mana apa pada, aku dengar, saya perkirakan bisa lebih cepat, tapi tidak bisa. Jadi kena tebit mantang ciknya, pah kena tebitnya. Kalau tu betul-betul tebit masih ada yang harus dikerjakan juga. Jadi akhirnya keluarnya jam saya itu jam 2:01. Kemudian lu singgah rumah si atek baru jak kena. Jadi kedelan. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan, ya, yang didapat Bapak Ibu dari saya. Nah, jadi yang pertama sekali yang perlu dipahami ketika berbicara tentang guru, jadi ada 3 kompetensi. Nah, bahasa Jino, kan? Jadi ada 3 kelayakan. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, jadi itu ibu-ibu yang di belakang ini juga pelajaran keron yang menangkan. Jadi walaupun ada pegah guru, tapi ibu-ibu di belakang sebenarnya juga guru bagi anak-anak di rumah. Ya, semua kita sebenarnya bisa menjadi guru bagi siapapun. Jadi guru itu tidak harus di sekolah. Menyadap pegah guru di sekolah itu guru dalam tanda kutip formal. Tapi kita bisa bertindak sebagai guru non formal dan guru yang informal. Informal itu ya guru di rumah. Nah, juk menantang, ya. Jadi menyadap sekolah itu ada yang formal, ada non formal, gitu kan? Menyadap di rumahnya bisa jadi guru. Jadi semua orang tua ibu. Jadi menyadap kamu kan al-ummu madrasah, gua. Ibu itu sekolah. Nah, benar. Ibu itu sekolah. Jadi seorang anak itu betul tidak betul itu tergantung ibu di rumah. Nah, jadi yang ilikotnya yang tadi bantu-bantu di sini di mengurus pakaian anak-anak, ada yang bantu-bantu ngurus masak untuk anak-anak. Ini semua ibu-ibu. Yang ibu-ibu ini saya yakin punya anak-anak. Dan ibu adalah sekolah sebenarnya. Nah, jadi Don ketika Lun berbicara tentang guru, jangan merasa terpenakan. Ron jangan merasa kamu hanaruh, ya, kamu menduk bedeliko ini. Ndak, Ron guru sih. Nah, cuman tidak formal seperti yang ada yang kebanyakannya. Jadi ibu-ibu di belakang guru bagi anak-anak ibu. Saya lihat ada yang muda tadi yang gendong anak. Ada tak? Ada. Don anak mit guru don.
Palihan don guru kepada anak don iman tauhid dan dia bakal besar dalam gendongan don. Jadi semua guru. Jadi tanpa kecuali ya, apalagi kita katakan tadi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu guru. Ya, jadi bahkan ulama pegah madrasah tikula lebih mbak guru. Jadi hinan ron kepala tikula, hinan ron remoh tikula, dempul don. Ada andalah manajemennya dan seterusnya. Ya, sangat kompleks ketika dikatakan madrasah, bukan sekedar guru, kan? Baik. Nah, jadi ada 3 hal utama yang perlu dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru, baik yang formal, non formal maupun informal. Jadi yang pertama itu dari 3 itunya yang paling rayu, nanti tak pegah taboh-taboh dari yang 3 ini. Jadi menyenasi wate pilihan lagi abanya juga. Nah, jadi yang pertama sekali, jadi ada namanya kafaah syakhsiyah namanya. Jadi kafaah syakhsiyah ini apa dah ini deh. Jadi terkait dengan kepribadian. Nah, jadi kepribadian ya. Jadi syakhsiyah muallim gitu ya. Mungkin yang belajar apa namanya? Apa buku itu? Ar-Rasul Muallim. Mungkin di situ sudah banyak dijelaskan tentang apa yang ingin saya sampaikan. Tapi ini mungkin lebih kepada penguatan saja ya. Nah, karena urundon saya kira sudah sering juga belajar tentang apa itu guru, siapa itu guru, ya dan seterusnya. Apa kerja guru gitu kan? Nah, jadi kita mengatakan tadi ada kepribadian seorang guru. Jadi ini yang pertama, dan ini mutlak harus dimiliki oleh siapapun yang punya keinginan ya untuk menjadi seorang guru. Paling tidak ketika seorang itu masuk dalam dunia pernikahan. Karena dia bakal punya anak, gitu kan? Nah, maka dia mesti punya apa yang kita katakan tadi kepribadian sebagai seorang guru. Jadi guru itu harus punya kepribadian. Nah, jadi pribadi karena semuanya punya kepribadian. Jadi mulai dari sinilah kita punya karakter khas, kita punya ciri khas yang membedakan nanti antara guru dengan yang lain, gitu ya. Jadi madumna na ciri-ciri sih. Nah, berbicara tentang kepribadian guru ini, maka ada beberapa poin di sini yang dibicarakan oleh para ulama. Jadi yang pertama sekali dikatakan guru itu harus orang yang kuat, gitu lah. Jadi quwwah syakhsiyah, gitu. Ya. Jadi guru harus orang yang kuat. Nah, kuat di sini luas sekali. Kuat. Jadi kuat itu mulai daripada kuat fisik, gitu. Ya, kuat fisik. Ya, benar, kuat fisik. Jadi kuat fisik itu penting. Jadi kuat fisik nanti ini dipengaruhi oleh apa? Kesehatan guru tersebut. Jadi guru itu berarti harus sehat, gitu kan? Karena menyakit penina kuat ya. Kan, jadi harus sehat. Nanti supaya sehat itu punya banyak syarat-syaratnya, gitu kan? Supaya sehat berarti makanannya juga harus baik, makanan harus sehat. Berarti menyepegah makanan sehat berarti siapa di belakang yang tanggung jawab masalah makanan? Jadi guru-guru anak sehat berarti urusan yang masak anak sehat. Ya, nanti yang masak anak sehat berarti mengkait dengan orang belanjanya kurang sehat dan seterusnya. Intinya kena pegang apa guru itu harus sehat. Nyacara minta krom masing-masing. Nah, kenapa harus sehat? Harus kuat maksudnya gurunya. Kenapa harus kuat? Karena gimana pegang? Jadi guru ini kan orang yang kalau mungkin kita contohkan kehidupan kecil di ma'had ini, guru itu kan orang yang berdiri di depan. Dia yang berada di depan anak-anak, ya. Dia sebagai lokomotif kepada santri-santri. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu yang berbahagia, sopir yang bawa busnya tengok gerbang motor tengok pakai hek hanaih berkelam. Nya musibah gerbang belakang itu, ya. Jadi satu bus itu bakal musibah. Jadi dia harus fit, kira-kira begitu. Ini bicara fisik ya. Dia harus fit, dia harus kuat. Nah, ini nanti kaitannya juga bukan hanya pada persoalan bahwa dalam kelas saja, tapi ini durasi jam mengajarnya. Contoh yang lun, ya. Saya itu kadang surah lun fijum dari 24 jam. Lun kadang fijum fijum atau kadang 2 jam. Dan saya jarang sekali tidur di bawah jam 12. Lun mesti berkelam pos setengah 2 kan? Segala subuh ka beda. Dan kemudian nyauronyo untuk
kadang-kadang seperti itu. Jak uluk sukun balik kadang nya mau putar-putar untuk baru rumah poh setengah 10 poh setengah 11 malam. Nyan poh setengah 11 nya kan wo hana nyan poh setengah nyan tu di putuk lom sekitar poh 2 malam. Kan? Lem kan kena pegah ini karena kondisi memang yang menyebabkan tidur jet laganya. Sebenarnya tidak bagus tidur terlalu telat malam. Cuman le yang kena pegah pada contoh ini adalah kuat fisik le kena pegah. Jadi guru itu dituntut memang orang yang kuat fisik. Dan hanjut masa gurunya ketika misalnya baru nak kasus gitu kan. Kamu duduk di kutab baru. Jadi maksudnya ketika misalnya ada guru dia harus mendapatkan halakah dengan sekian orang anak. Kemudian tambahan waktu yang sekian panjang, bangun nanti di sini jam berapa? Apa duduk dah ini? Nak bangun pagi jam berapa? Jam 4 misalnya kan? Kemudian harus tidur jam sekian malam dan lalu kemudian mengeluh, tak kuat, terlalu trip tat, panjang tak wate, hek tat. Jadi menyelun paling hana galak lun dengar hek tat. Menyedon senikun ikulun hek tat, le hana lun kun tepe. Tapi itu punya catatan khusus menyelun jadi tester sebenarnya, menyelun test ron kemudian tanya lalu kemudian ada muncul kata-kata hek, hanya menyelunnya itu kata-kata merah balun hek tat ya. Karena belum sikun lun hana sempat sibuk tat. Itu juga kata-kata merah, menyebabkan kata-kata merah. Kenapa? Karena saya sendiri juga saya tidak tahu bagaimana rasa capek itu. Lah nonton rasa heknya. Ya mana ya. Jadi karena mengapa? Karena ini tuntutan profesi sebenarnya. Dan ketika berada di sini ya begitu, tugas Anda itu mengajar. Kan kena pegah berarti tidak boleh tidur seperti saya, kena pegah tidurnya sedikit. Tapi memang laganya memang orang yang berada di dunia ilmu pengetahuan tidurnya memang sedikit. Jadi menyekelurunya man talabal ula sahrul layali gitu kan. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ya begadang malamnya. Orang zaman sedikit memang tidur. Malamnya dibagi 3 itu. Jadi sebahagian malam dia gunakan untuk tidur, sebahagian kedua digunakan untuk menulis menjadi Imam Syafi'inya membaca dan sebahagian terakhirnya digunakan untuk ibadah gaih ya benar gaih. Ada yang tidurnya di awal malam, ada yang tidurnya di akhir malam, terserah itu. Tapi yang jelas waktu malamnya itu sedikit digunakan. Jadi hana digunakan sepenuhnya memang untuk hana. Jadi tidak sepenuhnya digunakan untuk tidur, sedikit tidur. Jadi urutnya need gaih. Dan menan sebenarnya profil para sahabat itu. Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a dan seterusnya. Jadi sedikit memang lambung mereka ini menempel di tempat tidur. Jadi need hurungnya. Jadi waktu malam itu digunakan bukan semaksimal mungkin untuk istirahat. Dan nanti ini dia problemnya. Jadi zaman dan menyetom dengar B.J. Habibie, ya B.J. Habibie. Atau siapa saja lah hurung raya. Coba anda baca cerita hurung raya. Jadi mereka itu tidur di mana? Itu mereka tidur itu dalam perjalanan. Wadah gejaknya ge. Nah sehingga nanti ada teori dalam masalah tidur ini. Jadi teori ini pegah tidur itu bukan berapa lama, tapi seberapa bagus tidur itu sebenarnya. Jadi bicara kualitas tidur. Jadi bukan pada jam tidur. Ada orang tidurnya 2 jam itu sudah seperti 4 jam. Kasih, betul kan? Nah, jadi pada kualitas tidur. Ya cuma lu kena pegah panjangnya. Itu kena pegah apa? Badan tu harus kuat. Tanya menyahana kuat karena tuntutan tadi itu. Jadi jangan sampai guru ini kemudian ketika dihadapkan pada berbagai macam tugas, ya kan? Tugas sekolah, apalagi menyanyikan berasrama. Jadi banyak tugas. Lalu kemudian ilung letan dan jadinya jadi guru yang cengeng maksudnya. Dan tidak siap diberi dengan berbagai macam tugas. Jadi banyak mengeluh pada akhirnya. Jadi itu bukan tipe dan ciri guru yang baik. Dan namanya mengeluh itu di mana-mana tidak bagus. Dan pula mesti diberikan amanah tugas oleh atasan dan lalu mengatakan, "Oma belum ustaz." Itu kalimat yang tidak baik. Itu dalam komunikasi itu merah itu. Jadi pakai banci belagi tentang siap, siap, dempu siap. Sebelah hakib siap, siap, siap. Hana pula siap dan. Dia baru itunya siap. Jadi harus menang. Jadi walaupun pegahnya memang dunia fisik mereka kan, tapi sesungguhnya bukan hanya pada militer. Dan Nabi mengatakan al-mu'min al-qawi khairu wa habba ilallah minal mu'min ad-da'if wa kullun khair. Memang semuanya baik,
Tetapi yang kuat ini ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dan Nabi tanya orang yang kuat. Ya, Nabi tanya fisiknya kuat. Jadi suatu hari disebutkan oleh para sahabat itu ada suara dentuman di Madinah, dikatakan pada ketika itu. Dan sahabat mendengar suara itu dan mereka pun mencoba untuk memacu kudanya, menyerbu ke suara dentuman tersebut. Begitu mereka memacu kuda, di tengah perjalanan mereka melihat Nabi sudah kembali dari suara tersebut. Ini kenapa apa? Nabinya lebih sigap dia, lebih cepat, cekatan dia. Sahabat baru kejap kan kagum. Jadi dia sudah dapat berita apa yang terjadi di sana itu karena apa Nabi. Jadi sahabat lebih lambat, lebih lembek. Dan dengar bagaimana Nabi berbulat. Ini cerita fisik Artinya jadi urang malimnya hana leto urang malimnya nya ustaz. Nya. Kamana jadi ndak lembek dia. Orang alim itu sebenarnya ndak lembek. Jadi jangan dikira urang saya kamalim kacarang kalemi hana aja. Nabinya hana lemi urang je. Nabi itu tidak lembek orangnya. Jadi dari badannya saja dia sudah cukup proporsional dan seterusnya lah. Jadi itu kena pegang orang yang kuat. Nah, cuman kuat dalam Islam ini ketika dibicarakan kuat fisik, itu bukan kuat fisik dalam pengertian melahkan kenal. Maka nanti ada hadis lain mengatakan dikatakan laisa syadidu bi surah innama syadidu alladhi yamliku nafs 'inda al-ghadab, kan? Jadi kuat itu dalam Islam itu dipahami fisik dalam pengertian tadi, tapi juga kuat emosinya, matang emosi. Jadi itu maksud kuat syakhsiyah tadi ini. Jadi kuat fisiknya juga kuat mentalnya. Jadi berimbang dia. Jadi orang kalau kuat fisik, mentalnya tidak bagus, maka kekuatan fisiknya ipawak je, membuli orang dan seterusnya. Gede belum gitu. Makanya Islam itu ketika bicara tentang kuat fisik, tapi sesungguhnya yang lebih dituntut daripada kekuatan fisik itu adalah kekuatan emosi, kematangan emosi. Jadi kekuatan mentalnya kuat. Nah, kuat mental inilah yang menyebabkan si orang tadi ini tidak mudah mengalah, tidak mudah mengeluh, gitu kan, dengan pekerjaan yang menumpuk di atas meja itu tidak gampang mengalah. Jadi tidak ada istilah namanya mengalah, tidak. Tetap harus berbuat dan memang lelah letih. Memangnya resiko udah di dunianya. Benar. Memang dia gepegak apa dalam Al-Quran kan? Dalam surah Al-Fajr itu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi orang yang jangan dikira orang yang di pasar jalan-jalan tidak letih. Semua kita lelah dan letih. Buktinya setiap malam kita butuh istirahat. Tidak ada orang yang tidak perlu istirahat. Itu tandanya apa? Semua badan lelah, semua badan letih. Cuman kenapa kadang-kadang orang tidak terasa letih? Itu kan seperti anak-anak yang kita berikan juk gadget kan, padahal dia sudah sangat lelah sebenarnya. Tapi ada satu hormon itu yang keluar daripada tubuhnya. Itu kan semacam doping. Jadi dia dirangsang. Jadi keluar di energi ekstra yang menyebabkan dia itu kebas, tidak lagi terasa. Padahal sesungguhnya energinya karabeh. Tapi karena lalonya menyebabkan dia tidak terasa sebenarnya dia sudah lelah sekali. Tubuhnya kahek. Jadi semua sebenarnya pada lelah. Meskipun kelihatan tidak lelah. Semua kita menghabiskan sekian energi. Nah, tinggal saja kita menghabiskan energi di mana, kan begitu kan? Jadi dalam pelajaran akhlak apakah menghabiskan energi pada tempat yang tidak baik atau pada tempat yang baik. Yang jelas orang kafir itu lelah, mereka tidur di malam hari karena siang harinya lelah bermaksiat. Orang yang beriman juga lelah di siang hari dengan ketaatan dan kebaikan. Madum lelah. Jadi guru lelah, ya. Jadi yang bantu-bantu guru juga lelah. Orang yang bantu masak lelah, yang bantu cuci lelah. Jadi baik dikira orang di urung temerah apakah urungnya nanti mangai tengkunya ngepegah-pegah abah mentang. Hana mangai sih. Liu pegah abah baron hanjur sini pegah. Jadi kelihatan saja mau. Jadi kalau pepatah kita itu mengatakan rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Profesi orang itu kelihatan selalu lebih enteng, lebih mudah. Jadi menyurarapkan, kamu mesti ada istilahnya sahlul mumtani' itu. Ya, jadi mudah bagi sebagian orang, sulit bagi yang lain. Benar ya. Jadi kelihatan saja mudah, tapi sebenarnya berbicara pun, ya, menulis pun, membaca pun sebenarnya mengeluarkan energi yang itu sebenarnya juga tidak sedikit dibandingkan orang yang menggunakan fisik. Nah, jadi ada dua tadi. Jadi kuat. Jadi kuat fisiknya sekaligus pada masa yang sama kuat
mentalnya. Jadinya penting kuat mental. Nah, kuat mentalnya ketika dihadapkan pada berbagai macam tugas-tugas yang menumpuk. Nah, jadi hinan tantangan bagi seorang guru, ya. Dan mungkin bukan hanya sekedar persoalan tugas di sekolah, tapi juga hal-hal yang lain. Karena ketika berbicara mental yang kuat, dalam Islam ini mental ini selalu dihubungkan dengan kesiapan hati rohnya. Hanya pegah bicara mental dalam Islam. Jadi bagaimana hati ini, dan hati ini nanti kalau dalam kajian lebih lanjut bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menyeurang hatinya bagus, maka mentalnya juga akan bagus begitu. Jadi orang punya hati jihatnya, maka dia tidak akan mudah mengalah, dia tidak akan mudah mengeluh. Nah, sama, dia akan punya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya perasaan husnudzan dan seterusnya. Nah, nyatanya kan dalam tapu-tapu kata pegah, ilum pegol. Itu bukan ciri daripada guru yang baik. Ya, benar, ya. Karena selama itu bisa dibuat dalam artian secara teori dia bisa, berarti mampu dilakukan. Jadi menyelun jemen hotel lonjak sekulanya kan buat disertasi itu kan tebal menulisnya banyak betul. Banyak tulis, kan banyak, harus ratusan halaman ditulis. Nah, lalu bagaimana saya menyemangati diri saya supaya saya bisa menulis setebal ini gitu kan? Selebih kurang 400 halaman. Saya bilang pada diri saya bisa menulis 1 halaman. Atau saya turunkan lagi, saya bisa menulis 1 baris. Kalau saya bisa menulis 1 baris, berarti saya bisa menulis 2 baris. Kalau saya bisa menulis 2 baris, berarti saya bisa tulis 4 baris. Kalau saya bisa tulis 1 halaman, berarti saya bisa buat 2 halaman. Kalau saya bisa tulis 2 halaman, saya bisa tulis 4 halaman. Terus demikian. Berarti lenjel itu sampai 1 juta halaman, dia tulis, cuma hanya tulis benda. Jadi jangan dilihat ketika Mutijihron kalian Imam Suyuti menjadi dalam Islam, dia meninggalkan karya begitu banyak, pakai anjir. Sama sebenarnya, itu persoalan motivasi saja. Tapi kenapa kemudian motivasi itu tidak ada pada banyak orang? Ini persoalan mental sebenarnya. Maka orang punya mentalnya bagus, itu pekerjaan itu mudah bagi orang tersebut. Kenapa? Karena dia akan mencari motivasi sendiri. Hanya pula dimotivasi ini. Nah, dan itu yang kemudian kita namakan dengan kesadaran dalam bekerja. Ya, mana hana pula peringat tapi. Kibai engkau, hana pula. Jadi dia punya kesadaran sendiri. Jadi itu yang menyebabkan nanti kalian ada orang yang rajin, ada orang yang disiplin, ada orang yang berhasil sukses dan seterusnya. Kenapa? Motivasinya tinggi. Nah, motivasi tinggi itu berawal daripada persoalan mental tadi ini. Jadi mental yang baik itu akan memunculkan persepsi yang baik sebenarnya. Ya? Persepsinya. Jadi orang kalau persepsinya baik itu akan pada akhirnya akan mudah. Jadi tidak ada, dia mempersepsikan mudah. Kalau mudah berarti ya mudah, gitu kan? Nah, tapi kalau orang mempersepsikan sesuatu itu tidak mudah, ya dia akan kesukaran. Nah, menanda seterusnya. Saya kira ini poin yang pertama dari kepribadian tadi. Jadi orangnya harus kuat dan memiliki juga mental yang baik. Jadi emosi yang matang. Ya. Nah, ini saya katakan ini nanti punya turunan sebenarnya. Dan ini punca dan ini awal je. Sudah. Kemudian yang kedua apa? Guru itu, ya, di samping dia punya fisik yang kuat, yang badan yang sehat, gitu kan? Kemudian emosi yang matang, spiritualnya bagus tadi, ya, mentalnya bagus. Nah, dikatakan hasanul madhar. Nah, ini memang agak sedikit zahir, ya. Itu terdapat bab-bab lain tu. Nah, guru ini hasanul madhar. Penampilannya menarik. Ya, penampilannya sedap dipandang mata. Nah, ini lagi-lagi tak pegah bunuh Nabi, ya. Makanya dalam Islam itu kita menolak cerita bahwa Nabi Ayubnya menyekelur Aceh luka-luka ya, bukan? Tak boleh Nabi itu berpenyakit, apalagi sampai penyakit itu membuat orang lari darinya. Lanjut. Mana ibu-ibu ikut menyenang dengar dakwah pengen Nabi Ayubnya luka-lukanya kan? Karena tidak boleh seorang Nabi itu berpenyakit. Jangankan berpenyakit, Nabi itu bau badan saja tidak boleh. Hanya je. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengumpulkan orang di sekitarnya. Itu kewajiban mereka. Kewajiban Nabi tabligh. Ya, menyampaikan risalah kepada orang-orang.
Bagaimana orang-orang akan bisa berada di sebelah dan di sekitar Nabi sementara Nabi backhand, anak saja, maka risalah itu gagal. Jadi menyadapkah dalam bahasa yang cukup kasar, berarti Tuhan itu salah kirim risalah, kan begitu kan? Nah, tapi kan tidak mungkin kita mengatakan begitu. Nah, makanya tidak ada dalam pelajaran Islam itu bahwa pelajaran Islam yang betul bahwa Nabi itu dalam kondisi seperti yang kita sebutkan tadi. Sehingga Nabi ini semuanya orangnya berwajah tampan, ya, bleh, Nabi madu lagi enggak ke. Walaupun nanti mungkin dia berasal daripada keluarga yang miskin, gitu kan. Nah, tetapi fisiklinya, ya, secara fisik Nabi itu bleh-bleh dan laga-laga. Termasuk juga pakaian. Jadi jangan dikira bahwa ketika misalnya Nabi tanya tidak sekaya kita pada hari ini dalam hal pakaian, apakah kemudian pakaian Nabi jadi compang-camping? Tidak. Nabi justru tidak suka ketika melihat sahabat misalnya dengan pakaian yang tidak bagus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan aslihu rihalakum wa aslihu libasakum, sampai Nabi berkata hatta takunu ka'annakum syamma fin nas. Menantang bunyi hadis, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu ada orang di kalangan pakaian hanaget, giuganto pakaiannya. Apalagi diketahui kemudian si laki-laki itu punya penghasilan. Ya, lalu kemudian Nabi suruh ganti pakaiannya sampai kemudian betul-betul memang kelihatan bahwa dia ini orang yang benda laju lagi pegah lagi lalat bak tubuh. Nampak dia sendiri dia meri laju lagak tu. Ya, mungkin pegah lagi Nabi. Jadi perlu penampilan itu penting. Ya, penampilan itu penting. Jadi kenapa demikian? Karena hanya segala terpegah atau palinghan, ya, jadi menjaga pegah ini semuanya punya pakaian sebenarnya, ya kan? Semuanya punya pakaian. Jadi ada kalian jino laganya. Jadi guru punya pakaiannya, orang berilmu semua punya pakaian. Jadi pakaian itu kemudian nanti menjadi ciri. Dan pakaian ini secara psikologis juga itu cukup penting sebenarnya, pakaian itu. Ya, pakaian guru. Jadi pakaiannya dalam tinjauan lebih lanjut, dia bahkan bisa menjaga kita seorang guru. Jadi mesti don uragam, punya pakaian don betul-betul memang pakaian orang berilmu, maka pergi ke pasar pun don tidak akan bersikap seperti orang pasaran. Don pasti akan menjaga cara jalan don, akan menjaga gerak-gerik don, akan menjaga cara makan minum don. Jadi pakaian itu cukup membantu sebenarnya. Nah, coba saja misalnya saya hari ini tidak begini. Lombah rupiahnya, lombah bajunya, saya pakai celana jin dan baju t-shirt. Begitu saya pergi ke mana misalnya, lonjok bak mall, tu pasti kasirnya bilang sebentar om ya, gitu lah. Ataupun yang umur raya betul sebentar bang ya. Nah, bayangkan menyanyi nih, hui, lunkan di Aceh ataupun di luar Aceh, kan? Saya akan bebas saja, saya mau buat apa saja, karena pakaian saya tidak menjaga. Jadi itu dalam tinjauan lebih lanjut. Tapi nyo kena pegah kepentingan pakaian dalam internal tanya urung ilmu. Jadi pakaian itu penting, dan ini bahagian daripada syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanya terpegah laju palinghan menyeka wajah dahana dari lah baje. Menang ku tadi kah? Nah, mana. Jadi karena pakaian ini membuat orang menjadi tarinya galak ikalale urang. Dan itu penting bagi anak-anak. Nah, jadi guru yang tampil menari itu disukai oleh siapapun sebenarnya. Jadi tanya asal menari itu disukai. Namanya saya menari hati banyak orang, kan? Jadi pakaian laga. Makanya dalam Islam itu diatur betul itu. Pakaian beglih, terutama ketika, karena ini kan persoalannya kita tidak sedang sendiri. Kita berada bersama banyak orang dalam jamaah. Dan Allah kan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya? Dan Allah menamakan itu sebagai zinah, perhiasan. Di mana tanyanya qad anzaniku libasa yuwari sawatiku warisha. Jadi ini pakaian ini penghias tubuh. Ibu-ibu, ya, nanti pulang ke rumah, atau yang di sini juga boleh. Pulang ke rumah tutup, masuk kamar tidur sendiri, tutup, mabek tu baca jin kalam puhiron. Ya? Ha ini uron. Ya, tidak perlu dilihat orang, lihat sendiri saja. Kita tidak suka melihat diri kita ini kalau sekiranya tanya tidak menggunakan pakaian. Kenapa ibu-ibu suka lama di cermin? Karena pakai baju pepah jilbab, pepah citret baju. Jadi pakaian ini memang membuat orang menjadi
yang laki-laki menjadi tampan, yang perempuan menjadi semakin cantik. Jadi tanya lagak menyekun urang Arab menyata pengui boh cemucut lagak ke bah. Karena sudah dihiasi. Jadi pakaian itu penting sekali. Jadi membuat orang tu nyaman karena pakaian. Tapi ketika pakaiannya hanagat, wajah yang tampan pun dia menjadi lusuh karena pakaiannya tidak menarik. Jadi penting pakaian ini, Bapak Ibu berbahagia. Allah sengaja diputerin pakaian ubumnya supaya kita ini kelihatan kita lebih berwibawa dengan pakaian. Ya? Marwah terjaga dengan pakaian. Beda lah jadi. Mana itu orang puan, ya, bajetan, boboh di luar. Jadi, tapi begitu kenang bajet, cikat meri laju, ya. Menan pula mesti bajet lebih god. Jadi ini penting, jangan dikira nanti nyok Islam, dan kita ini bicara belum sampai ke apa nanti ya, nyok baru yang luar-luar lah bukan. Ini persoalan kepribadian ini ya. Jadi jangan sampai nak kesal lagi zaman tanya saya urang malim, orang berilmu ya, kemudian muncul persepsi tentang zuhud, saya tawadu, lalu kemudian don baje ka 3 minggu hendak ganto-ganto tawadu sebab ya kamu lala baje don. Jadi nyan kan hina ni dua bab tawadu. Makanya ada seorang sahabat datang pada Nabi, dia datang dengan pakaiannya yang bagus, pakaiannya yang bersih, rapi kan, sendalnya yang bagus. Lalu dia tanya kepada Nabi, apakah ini takabur ya Rasul? Maka Rasul mengatakan bukan itu yang dikatakan takabur. Takabur itu batal haq wa ghamtin nas. Jadi bukan dengan pakaian yang bagus. Bahkan dalam banyak hadis Nabi menyatakan bahwa Allah suka melihat nikmah yang ada pada hamba itu ada pada hamba tersebut. Dan salah satu nikmah yang Allah berikan apa? Pakaian. Ya, Nabi mengatakan kulu washrabu walbasu min ghairi makhilatin wala israf. Jadi selama kita mampu pakai. Ya, jadi ini penting. Jadi hasanul madhar. Jadi ya. Jadi punya ulama-ulama zaman orang yang duduk di depan itu gebi serban ya, sampai sebegitunya. Supaya apa? Kelihatan guru itu, sehingga wibawa ilmu itu pun nampak. Dan ini juga pada masa yang sama menunjukkan bahwa ini persoalan serius. Memang menyadar nejak mengajar, mesti contohlah kalau misalnya kami lah betul kan di kampus tajak mengajar, tasuk jakrung tapinggang singet tiblah. Baje panuk sampai tilap Jepang tasuk. Tajak mengajar kuhi banyak mi. Jadi itu kan bukan hanya merendahkan kita, tapi ini merendahkan ilmu juga. Tapi begitu dan nejak nasuk baje dengan ged rapi, ya. Kemudian pakai sepatu, misalnya kamu di kampus lah betul kan? Orang pun tahu bahwa yang akan dilakukan ini pekerjaan serius ini. Dan itu memang serius, ilmunya serius. Bukan pekerjaan main-main. Jadi disesuaikan. Jadi Allah mengatakan yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi urang ilmunya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus disesuaikan karena urang ilmunya urang yang dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh disia-siakan ya, dah nikmah kan? Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya pula, jadi seorang guru itu dikatakan harus memiliki rasa optimisme yang tinggi. At-tafa'ul gitu kan. At-tafa'ul. Nah, ini kaitannya nanti dengan mental tadi itu. Orang yang emosinya bagus, mentalnya bagus ya, dia punya at-tafa'ul. Nah, tafa'ulnya penting. Ya, punya semangat. Nah, tanya, dan ini saya kira perlu nanti ustazah ngan santri ron. Saya lun menyelumpurna awaknya dia lulim kan. Lun sering lungkeun nanti si fulan ini draw ya untuk besar nanti selesai di sini kuliah di Amerika loh. Draw untuk jadi imam di Tokyo. Draw untuk jadi guru ngaji nanti di New Zealand. Lun sering lumpegah lagi yang bawahnya. Mau jadi terutama kepada anak agam ya. Dan lumpegah saya tidak mau kalian ini nampak sama saya di IAIN nanti. Lumpegah mana? Menyenai dia kulit ke? Ya, ya mana? Hajat na IAIN pula. Ya, paling tidak lumpegah don harujak menyekahanau Madinah atau apa? Paling tidak jak Sudan doh. Jadi saya buat begitu. Jadi memang kadang-kadang kan maksudnya apa mungkin ini anak-anak dia akan berada di Amerika, ini anak-anak akan berada di Tokyo, kan?
Apa mungkin ini anak-anak akan berada di luar negeri lah atau kemana-mana. Nah, ingat dan ini persoalan tafaul tadi, persoalan optimisme. Dan itu penting dari seorang guru. Jadi, dan itu bahagian pada bagaimana memotivasi anak. Nah, jadi anak-anaknya perlu dimotivasi dia. Jadi dia tidak boleh terus monoton, purno jadi pebuk je. Saya dulu waktu itu talent kula jemun. Jadi saya menjauh betul daripada pelajaran matematika waktunya. Pelajaran eksak lah, pelajaran sains. Nah, saya menyadari kemudian, bahkan saya lari daripada pelajaran itu. Karena dari pertama saya belajar pelajaran itu, sampai saya menutup pendidikan saya di madrasah aliyahnya, tidak seorang pun yang mengajarkan kepada saya, untuk apa saya belajar ini. Setelah ini saya pergi kemana?